Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Praktek Hidup Rendah Hati. Ayat firman Tuhan terambil dalam Matius 18 ayat 1-4. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga." Saudaraku yang saya kasihi, firman Tuhan yang kita baca hari ini menyatakan bahwa orang yang menjadi seperti anak kecil dan merendahkan dirinya, ialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ini memang rumus yang berbeda dengan yang dunia ajarkan. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa merendahkan diri yang dimaksud adalah apa yang Yesus contohkan sendiri dalam Filipi 2 ayat 8. Berbunyi demikian, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Jadi, ini sama sekali tidak berbicara tentang tindakan rendah diri atau minder. Merendahkan diri yang dimaksud di sini adalah sikap nyata yang memunculkan penyerahan mutlak kepada Tuhan. Orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan akan mengalami dalam tanda kutip keakuan yang mati. Jadi yang mati adalah keakuannya. Dan semakin seseorang merendahkan dirinya, semakin besar kuasa dan kehadiran Kristus menjadi bagiannya. Seperti efek domino, sikap yang demikian pasti berdampak kepada kualitas hubungannya dengan orang lain. Dan itulah yang kita sebut dengan kerendahan hati. Di dalam setiap kesempatan, Yesus selalu mengajarkan dan mendorong kerendahan hati kepada para murid. Kerendahan hati menjadi karakter yang Tuhan inginkan atas setiap anak-anaknya. Di dalam setiap pencobaan dan masalah yang Tuhan izinkan, selalu ada karakter rendah hati yang akan dibentuk. Sampai kita belajar dan memahami bahwa kasih karunia Tuhan adalah satu-satunya dan segalanya. Kekuatan Tuhan menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. Selain itu,
dengan mempunyai kerendahan hati juga memudahkan kita untuk mengusahakan kebajikan lain seperti kesabaran, kemurahan, dan kelemah lembutan. Terlebih lagi untuk hubungan kita dengan Tuhan. Kerendahan hati juga mendahului ketaatan, rasa takut dan hormat kepada Allah. Satu hal yang harus kita pahami, bahwa kerendahan hati bukanlah sebuah tujuan. Kerendahan hati adalah suatu proses. Jadi, kerendahan hati harus selalu kita usahakan setiap hari. Pastikan hari ini kita mempraktekkan kerendahan hati. Dengan mendengarkan renungan ini, setidaknya sudah menjadi langkah awal dan praktek kerendahan hati bahwa kita memerlukan Tuhan dan mendahulukan Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasihi, yang harus kita lakukan saat ini adalah praktekkan kerendahan hati itu setiap hari dengan selalu memuliakan Allah. Tidak perlu membuktikan diri benar, tidak perlu kecewa jika gagal, dan kalahkan kepentingan diri sendiri. Pastikan kebanggaan dan kesombongan harus mati di dalam diri kita, atau tidak ada sorga yang dapat hidup dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami Tuhan untuk dapat selalu mempraktekkan hidup rendah hati. Ampuni kami atas setiap kesombongan kami. Sekarang kami mengerti bahwa kerendahan hati menjadi karakter yang selalu Tuhan rindukan dari setiap kami anak-anak-Mu. Kami akan berusaha untuk menjadikan kerendahan hati sebagai gaya hidup kami sehari-hari. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami agar kami dapat selalu hidup dalam kerendahan hati dan senantiasa menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala berkat yang telah Engkau berikan bagi kami di sepanjang hari ini. Ampunilah akan kesalahan kami, kalau di sepanjang hari ini kami ada berbuat salah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni kami, dan sebentar lagi kami akan beristirahat. Engkau memberkati istirahat kami di sepanjang malam hari ini. Lindungilah kami, sertailah kami, bangunkan kami besok hari dengan tidak kekurangan suatu apapun, dan dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah mendengarkan segala doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.